kembali lagi bersama channel Sudin Barakatak yang akan menambah wawasan kita semua mengenai sejarah Indonesia pastinya. Jadi, jangan lupa subscribe ya. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang menguasai wilayah bagian barat Pulau Jawa sekitar tahun 400 Masehi hingga 700 Masehi. Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu tarum dan negara. Tarum yang berarti sungai yang saat ini dikenal dengan nama Sungai Citarum, sedangkan negara adalah kerajaan atau negara. Kerajaan Tarumanegara merupakan sebuah kerajaan yang didirikan oleh seorang raja yang bernama Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi. Ia merupakan seorang pengembara yang berasal dari dinasti Salankayana di India yang telah runtuh akibat invasi Samudragupta dari kerajaan Gupta. Jayasingawarman kemudian pergi meninggalkan tanah kelahirannya sampai akhirnya tiba dan menetap di wilayah Jawa Barat. Setelah lama menetap di Jawa Barat, Jayasingawarman menikah dengan seorang putri raja dari kerajaan Sunda, yaitu putri dari Dewa Warman VIII, raja dari kerajaan Salakanegara. Jayasingawarman pada akhirnya mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Tarumanegara. Jayasingawarman meninggal pada tahun 282 Masehi yang kemudian dimakamkan di daerah Sungai Kaligomati. Kemudian, masa pemerintahan yang digantikan oleh anaknya yang bernama Darmayawarman yang memimpin pada tahun 382 Masehi hingga 395 Masehi. Kepemimpinan selanjutnya diberikan kepada Punawarman setelah Darmayawarman turun tahta pada tahun 395 Masehi hingga 434 Masehi. Pada masa kepemimpinan Maharaja Purnawarman, ibu kota kerajaan Tarumanegara dipindahkan ke ibu kota kerajaan baru yang terletak di dekat pantai pada tahun 397 Masehi. Ibu kota baru tersebut diberi nama Sundapura yang akhirnya disingkat dengan nama Sunda yang dipakai hingga saat ini. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara memulai kegiatan perekonomian dari bidang peternakan dan pertanian. Selain itu, banyak dari masyarakat kerajaan Tarumanegara yang bekerja sebagai pedagang, dibuktikan dengan lokasinya yang dekat dengan Selat Sunda. Puncak masa kejayaan kerajaan Tarumanegara adalah pada saat dipimpin oleh Raja Purnawarman. Pada masa tersebut, kerajaan Tarumanegara bersiasat untuk memperluas daerah kekuasaannya hampir seluas daerah Jawa Barat saat ini. Raja Purnawarman berhasil melakukan ekspansi atau perluasan kawasan, lalu berperang dan penaklukan terhadap kerajaan Salakanegara yang sebelumnya juga ikut berkuasa di tanah Sunda. Melalui ekspansi tersebut, wilayah dan letak kerajaan Tarumanegara semakin meluas hingga daerah Jakarta, yaitu Tanjung Priok dan Banten. Tarumanegara berpusat di daerah Sundapura atau yang pada saat ini kita kenal dengan nama Bekasi. Kesimpulan ini didasarkan pada isi prasasti Muara Cianten yang menyatakan jika pusat kerajaan telah berpindah pada masa kekuasaan Raja Suryawarman yang merupakan raja ketujuh dari kerajaan Tarumanegara. Kehidupan sosial kerajaan Tarumanegara sudah tertata dengan teratur dan rapi. Hal ini telah terlihat dari adanya upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Pada prasasti Tugu telah diketahui bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6.122 tombak. Pembangunan terusan ini memiliki arti ekonomis yang besar bagi masyarakat sekitar wilayah tersebut karena dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir dan sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah di kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar dan juga perdagangan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Masa keruntuhan kerajaan Tarumanegara terjadi setelah kerajaan ini dipimpin oleh raja generasi ke-13
yang bernama Raja Tarusbawa. Runtuhnya kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa ini disebabkan tidak adanya kepemimpinan karena Raja Tarusbawa lebih menginginkan memimpin kerajaan kecilnya di hilir Sungai Gomati. Selain itu, gempuran beberapa kerajaan lain di Nusantara pada masa itu terutama kerajaan Majapahit memegang andil penting dalam keruntuhan kerajaan Tarumanegara pada masa itu. Pada masa pemerintahan Sundawarman, kerajaan Tarumanegara sudah mulai terlihat mengalami kemunduran. Penyebab kemunduran atau keruntuhan kerajaan antara lain Sundawarman secara emosional tidak menguasai persoalan di kerajaan Tarumanegara. Beliau dari kecil tinggal di Kanci, wilayah Pallawa, sehingga hal tersebut menyebabkan beliau tidak begitu peduli pada masalah yang menimpa di kerajaan tersebut. Dan itulah sejarah singkat mengenai kerajaan Tarumanegara. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya.